warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena Allah telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, juga nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat-nikmat inilah kita dapat berkumpul di Masjid Jami' At-Thaibah dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jum'ah secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia minadh dhulumati ilan nur. Dan semoga kelak nanti di yaumil qiyamah atas izin Allah kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini Khatib Al-Fakir berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jemaah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhkan apa-apa yang Allah larang kepada kita. Pada kesempatan ini pula Khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul Tanda Orang Bahagia Dunia dan Akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekh Abu Ali Al-Hasan bin Ali Al-Jauzani, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama tasawuf di abad ke-4 Hijriah rahimahullah, beliau mengatakan, min alamatis sa'adati 'alal abdi taysirut ta'ati 'alaihi wa muwafaqatus sunnati fi af'alihi wa suhbatuhu li ahli sholahi wa husnu akhlaqihi ma'al ikhwani wa badlu ma'rufihi lil khalqi wa ihtimamuhu lil muslimina wa mura'atuhu bi afqatihi. Di antara tanda orang bahagia adalah pertama, dimudahkan baginya untuk menjalani taat. Kedua, senantiasa menyelaraskan amalan-amalan sunnah dalam perbuatan sehari-hari. Ketiga, bersahabat ia dengan orang-orang baik. Keempat, berakhlak baik terhadap saudara-saudaranya. Kelima, perjuangan dalam mengupayakan kebaikan bagi segenap makhluk. Keenam, perhatian terhadap kaum muslimin. Dan ketujuh, penjagaan terhadap waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah 7 hal menjadi tanda kebahagiaan bagi diri seorang hamba. Maka pada kesempatan yang mulia ini, izinkan khatib untuk menguraikan satu persatu. Tanda yang pertama adalah
dimudahkan untuk menjalani ketaatan. Seorang hamba yang melekat pada dirinya kebahagiaan adalah manakala dimudahkan jasadnya untuk menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu karena taat kepada Allah merupakan sumber paling penting untuk memperoleh kebahagiaan. Bahkan tidak ada kebahagiaan tanpa ketaatan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Toha ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dan dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Al-Quran Surat Toha ayat 123. Allah Subhanahu wa Ta'ala jika menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah bukakan baginya jalan menuju ketaatan. Allah mudahkan ia untuk melaluinya, dan kemudian Allah bentengi dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Hal ini juga menjadi isyarat bahwa seorang hamba seharusnya untuk senantiasa memohon kepada Allah pertolongan agar dimudahkan untuk menjalani ketaatan. Sebagaimana ayat yang biasa kita baca dalam sholat kita, firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Al-Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Maka barang siapa yang Allah karuniai iman dan hatinya, kemudian Allah mudahkan ia untuk melakukan ketaatan, maka dibukakan baginya pintu-pintu kebahagiaan. Hal ini karena kuatnya hubungan antara dirinya dengan Rabb-nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanda yang kedua adalah menjaga amalan sunnah. Hal demikian menjadi sebab hadirnya ketenangan dalam hati dan penyebab datangnya kebahagiaan dalam kehidupan seorang hamba. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Al-Quran Surat Al-Insyirat ayat 1. Dan para pengikut Nabi Muhammad SAW dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in adalah generasi yang Allah anugerahkan kepada mereka dada yang lapang, tersebab ketaatan dan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Rasul pernah mengingatkan dengan sabdanya, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina abdu 'alaiha bin nawajid." Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah, genggamlah dengan kuat dengan diraham. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4607, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 42, dan hadis riwayat Ahmad nomor 16694. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanda yang ketiga adalah bersahabatnya ia dengan orang-orang soleh. Bersahabat dengan orang-orang soleh menjadi sebab kita memperoleh kebahagiaan. Orang-orang soleh akan membentengi kita dari perbuatan-perbuatan buruk yang membinasakan. Orang-orang soleh mengingatkan kita dikala lupa, menegur kita dikala lalai, dan mengajari kita tentang apa yang belum kita ketahui. Jika kita menemukan orang dengan kriteria seperti itu, maka Allah perintahkan kepada kita untuk bersahabat dengannya. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wasbir nafsaka ma'al ladzi yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Artinya, dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tanda yang keempat adalah berakhlak baik terhadap saudara-saudaranya. Berakhlak baik terhadap sesama saudara merupakan amalan berat timbangan pahalanya, dan bahkan ia menjadi misi utama Rasulullah SAW diutus kepada seluruh makhluk, sebagaimana dalam sabdanya, innama bu'ithu liutammima shalihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Hadis riwayat Ahmad nomor 8729. Orang yang berperangai baik selalu disukai banyak orang. Dengan begitu, ia akan bahagia karenanya, sebagaimana banyak orang yang menjadi bahagia karena kehadirannya. Sebaliknya, perangai yang buruk hanya mendatangkan malapetaka, bahkan ia menjadi wasilah datangnya permusuhan dan kehancuran, bukan hanya untuk dirinya, bahkan untuk orang lain di sekitarnya. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tanda yang kelima adalah mengupayakan kebaikan untuk makhluk. Sikap tersebut menjadi bagian dari perilaku ihsan, dan di dalam perilaku ihsan kepada manusia terdapat kenikmatan yang agung, karena ia bernilai sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sikap mengupayakan kebaikan ini dapat kita realisasikan dengan ragam kebaikan, seperti halnya sikap menampakkan wajah yang berseri-seri. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim nomor 2626. Dan sikap mengupayakan perlakuan baik itu akan menjaga seorang dari munculnya pertikaian, dan tentunya ia pun dapat mengantarkan seorang kepada kebahagiaan yang sejati, baik dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanda yang keenam adalah peka terhadap urusan kaum muslimin. Kenapa demikian? Hal ini karena ikatan paling kuat antara seorang muslim yang satu dengan yang lainnya adalah ikatan iman. Bahkan ia memiliki derajat yang tinggi daripada ikatan karena nasab atau keturunan, ikatan kebahasaan, dan kesukaan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kalimat al-wilayah tolong-menolong antara orang beriman. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Maka orang-orang yang peduli dan respon terhadap urusan kaum muslimin, ia akan merasakan sukacita manakala saudara muslimnya sedang bersukacita. Pun sebaliknya, ia akan terluka dan berduka manakala saudara muslimnya terluka dan dirundung duka. Rasa itu akan terus bersemayam dalam dada selama iman itu kuat melekat, walau jasad dibatasi jarak. Inilah kebahagiaan hakiki bagi seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tanda yang ketujuh adalah mampu menjaga waktu. Bagi seorang muslim, waktu adalah umur, dan umur adalah lumbung amalnya. Maka apabila umur tersebut diisi dengan ketaatan, jaminannya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebaliknya, manakala umur itu disia-siakan dengan perkara yang tidak bermanfaat, hilanglah kebahagiaan itu.
yang tersisa hanya penyesalan dan penyesalan. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin arabat samsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Aku tidak pernah memiliki penyesalan yang demikian mendalam dibandingkan dengan penyesalanku akan berlalunya satu hari yang amalku tidak bertambah pada hari itu, padahal ajalku makin dekat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah 7 tanda orang bahagia dunia akhirat sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abu Ali Al-Hasan bin Ali Al-Jauzani. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati diri kita, menyelamatkan kita dan menganugerahkan kebahagiaan kepada kita baik ketika kita hidup di dunia maupun saat kita berada di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Amin. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa zurina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubihim liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu an arba'a khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qawmil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. La'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.